Oke. Yang kedua adalah mubah, boleh, dibolehkan. Dan yang ketiga adalah haram, hukumnya haram. Nah, yang sunnah itu adalah dengan satu, pertama dengan ru'yah tadi. Oke, ru'yah. Yang kedua dengan hijamah, berbekam. Nah, yang ketiga adalah dengan meminum herbal-herbal yang disunahkan, minum madu. Ya, itu cara-cara yang sunnah untuk kesehatan kita. Nah, cara yang mubah adalah kita pergi ke rumah sakit, ke dokter, minum obat, itu adalah yang mubah, dibolehkan. Monggo, tidak apa-apa. Ya. Nah, yang haram adalah pergi ke dukun, ke ustadz yang dukun, ke kiai yang campur dukun, ya itu yang haram. Ya. Nah, syirik gitu. Maka dari ketika hukum berobat itu Bapak Ibu sebenarnya punya peluang yang sama. Apa itu peluangnya? Sembuh dan tidak sembuh. Jangan. Jenengan ke dukun pun bisa sembuh, ke rumah sakit juga bisa sembuh, dengan ruqyah, dengan hijamah juga bisa sembuh. Cuman yang membedakan ketika jenengan berobat dengan cara yang sunnah seperti ini, insya Allah ada sisi pahala di sisi Allah. Dapat pahala meskipun bahasanya tidak sembuh sekalipun atau belum sembuh, ya. Tapi kalau dengan yang mubah, minum obat, ke dokter, ya tidak dapat apa-apa, mungkin cuma dapat sembuh aja, ya. Nah, yang haram dapat sembuh, tidak dapat sembuh, tetap dapat dosa. Itu secara hukum. Nah, sekarang kapan toh turun perintah hijamah atau bekam ini? Ternyata turunnya perintah bekam ini bersamaan dengan ketika Rasulullah Mi'raj, naik ke langit, ya, peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ketika itu Rasulullah setiap berjumpa dengan para malaikat di langit itu, semua malaikat menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perintahkan umatmu berbekam. Ya. Nah, coba berarti ternyata perintah berbekam ini bersamaan, ya, dengan turunnya perintah apa? Sholat ternyata. Nah, apa yang bisa diambil manfaat dari berbekam, ya? Banyak sebenarnya, ya. Satu titik yang di titik kahil itu aja ada 73 penyakit yang bisa disembuhkan dengan berbekam. Nah, terus kita nggak usah hitung-hitung penyakitnya apa wae, ya. Cukuplah dengan berbekam, ya. Insya Allah kesehatan akan Allah datangkan. Nah, gampangannya gitu, ya. Begitu. Nah, maka ini memang kami mencoba untuk mensiarkan kembali, meramaikan kembali, supaya apa? Orang Islam itu, ya, untuk pengobatan sakitnya itu tidak gampang-gampang hanya ke rumah sakit minum obat, jangan. Apalagi datang ke uskun, ya. Nah, kenapa seorang muslim yang sudah Allah fasilitasi kesehatan dengan cara berbekam, dengan ru'yah, minum madu, kok tidak dimanfaatkan? Nah, cenderungnya malah belakangan, ya, kalau sudah ke dokter tidak mampu, ya, bahkan sampai tersesat ke uskun, baru nanti mau ru'yah, mau hijamah. Akhirnya dibelakangkan. Nah, ini mungkin pembelajaran bagi kita, ya. Nah, jadi ketika Allah perintahkan melalui lisan Rasulullah untuk berbekam, ayo silakan berbekam, ya. Maka kami insya Allah fasilitasi untuk berbekam ini, ya. Insya Allah di sini setiap 2 bulan sekali. Nah, kalau yang mau khusus, ya silahkan mengundang atau datang ke tempat kami. Ngaten nggih Bapak Ibu. Barakallahu fikum.